Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan Opening Data Heroes dan Introduction to Data Science. Pada sesi kali ini, kita akan mengetahui apa itu data, lalu juga kita akan mengetahui apa sih itu data science, serta metodologi dalam data science, dan terakhir, kita bakalan mengetahui mengenai data responsibility. Sebelum memulai sesi yang nantinya akan dibawakan oleh Mas Domi Astiandi, selaku PM Data Science. Oke, mohon maaf, ini ya, oke. Ya, baik, saya ulang lagi sebelum memulai sesi yang nantinya akan dibawakan oleh Mas Domi Astiandi selaku PM Data Science Pupuk Indonesia dan juga Mas Rahmat Fajri sebagai Data and Machine Learning Engineer dari Pupuk Indonesia. Kita yel-yel terlebih dahulu ya. Jadi kita ada jargon ketika saya mengatakan Data Heroes, teman-teman silahkan menjawab di Future Heroes. Oke, kita coba ya. Silahkan di open mic-nya Bapak Ibu, Mas, Mbak. Kita coba ya. Semuanya kalau saya sebut Data Heroes, B, Future Heroes. Oke. Oke, mana nih suaranya? Ayo kita coba ya. Data Heroes. Future Heroes. Oke, sudah pada semangat ya semuanya. Oke, siap ya. Oke, baik. Maka kita langsung saja ke sesi pertama, yaitu pembukaan Data Heroes yang akan dibawakan oleh Mas Domi Astiandi. Pada Mas Domi, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Faira. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi yang belum kenal, rekan-rekan semua. Ya, jadi saya coba sedikit cerita ya. Sebentar saya share screen dulu. Ya, mungkin kalau kita flashback ke beberapa tahun belakangan ya. Bagi teman-teman yang sudah tahu, Data Heroes ini bukan yang kali pertama. Di tahun lalu sudah kita lakukan, sudah kita selenggarakan event Data Heroes di tahun 2023. Jadi sebenarnya rangkaian Data Heroes ini adalah inisiatif dari tim Data Science Pupuk Indonesia untuk membangkitkan awareness maupun mendevelop capability terkait data analytics di PI Group. Jadi dari tahun 2021 waktu awal Data Science terbentuk, kami sudah beberapa kali melakukan inisiatif. Dulu di awal-awal kita sempat ada bootcamp yang rutin kita lakukan setiap tahun. Nah, kemudian setelah kita evaluasi pelaksanaan dari beberapa kali bootcamp, ternyata ada hal-hal yang bisa kita improve dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Nah, salah satu improvement yang kita inisiasi di tahun kemarin adalah pelaksanaan Data Heroes ini. Jadi Data Heroes adalah semacam pre-event ya, sebelum ada bootcamp nanti di akhir tahun, kita adakan semacam hackathon terkait data analytics, kemudian nanti para pemenang dari hackathon ini yang akan kita ikutkan ke bootcamp. Begitu kira-kira background dari Data Heroes sendiri. Nah, untuk memulai sesi ini, izinkan saya meminjam kata-kata dari Pak Dirut Pupuk Indonesia, Pak Rahmat Pribadi. Pada suatu kesempatan beliau sempat berkata seperti ini, saya tidak mau proyek sebesar ini diputuskan berdasarkan intuisi. Artinya apa? Terkadang intuisi saja tidak cukup. Nah, intuisi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, namun ada case-case tertentu yang kita perlu support atau perlu backup dari data untuk memperkuat intuisi yang kita miliki. Karena intuisi ini sebenarnya kita peroleh dari pengalaman ya, extensive knowledge, extensive experience yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun. Intuisi ini bagus, tapi akan lebih bagus kalau kita punya data untuk membackup
intuisi ini. Nah, saya ada cerita minggu kemarin ya. Waktu itu saya naik taksi dari Bandara Soekarno-Hatta pulang ke rumah. Nah, saya ingat waktu itu pertama kali saya buka pintu, ditanyai supir taksinya, mau kemana Pak? Terus saya bilang, saya mau ke perumahan A gitu ya. Terus si supir taksi ini dengan PD-nya dia bilang, oh perumahan itu ya Pak, oh yang lewat jalan ini belok kiri terus masuk ke sini sini sini. Wah, saya waktu itu kaget juga, wah ini supir taksinya keren juga nih sampai hafal jalan-jalan, sampai dengan sangat precise dia menyebutkan nama jalan dan beloknya kemana aja. Wow, ini berarti si sopir taksi ini punya experience yang sudah banyak sekali ya selama bertahun-tahun di Jakarta, masuk ke gang-gang tikus dan lain sebagainya, sampai sehafal itu jalan-jalan di Jakarta. Nah, saya kan biasanya kalau naik taksi itu sambil buka Google Maps, karena terus terang saya nggak terlalu percaya sama supir taksi ya. Jadi kadang-kadang masih ngecek juga apa bener lewat jalan ini yang paling cepat gitu. Nah, tapi karena si supir taksi tadi waktu dia jelasin sangat detail, sangat rinci, nah saya jadi eh, jadi yakin karena wah jago juga nih si supir taksi. Jadi waktu saya naik ke taksi itu saya nggak buka Google Map, saya percaya aja sama sama supir taksinya ya. Udahlah, saya merem aja lah. Eh, saya yakin si supir taksi ini pasti bisalah nganterin ke rumah saya tanpa saya perlu kasih info kemana jalannya. Ya udah. Eh, kemudian saya ya sambil merem-merem gitu ya di jalan karena udah ngantuk malam juga. Saya percaya aja sama si supir taksi. Nah, apa yang terjadi? Ternyata di sepanjang jalan itu kita kena macet. Jadi yang seharusnya saya sampai rumah itu 1 jam, karena kena macet jadi 2 jam. Lumayan juga tuh macetnya sejam, hampir sejam lah. Nah, jadi eh, apa pesan moralnya apa di sini? Kalau sebenarnya ya intuisi itu bagus di kondisi-kondisi tertentu untuk kondisi normal ya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan intuisi tanpa ada data untuk memperkuat itu, misalkan si supir taksi seandainya dia mau sambil buka Google Maps gitu ya, walaupun dia hafal jalan, tapi sambil buka Google Maps melihat kondisi lalu lintas, macet apa enggak, seandainya dia bisa melihat data di Google Maps bahwa rute itu ternyata macet. Alangkah baiknya kita cari rute alternatif walaupun agak muter, agak jauh, tapi lebih lancar, lebih cepat sampai tujuan. Nah, seandainya si supir taksi tadi selain mengandalkan intuisi, dia juga melihat data kondisi aktual lalu lintas saat itu seperti apa, mungkin kita nggak akan kena macet dan akan lebih cepat sampai ke rumah. Nah, begitu kira-kira ilustrasi pentingnya data dalam pengambilan keputusan. Intuisi saja tidak cukup terutama untuk pengambilan keputusan yang levelnya strategis. Data itu sangat penting. Begitu pesan dari Pak Dirut kira-kira. Ya. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan tim data science ini untuk mengingat pentingnya data tadi ya. Jadi kita punya upaya atau inisiatif untuk gimana caranya agar data ini terdemokratisasi ke seluruh PI Group ya. Jadi kami pengennya sih teman-teman semua nggak cuma yang di PI, di anak perusahaan dan sampai ke cucu perusahaan itu punya punya skill, punya kemampuan untuk mengolah atau melakukan data analytics gitu ya. Nah, dalam hal itu kita ada 3 pilar yang harus disiapkan, terutama di level holding ya. Yang pertama terkait data dan infrastruktur. Jadi kami di tim data science sudah mendevelop atau sudah menyiapkan infrastruktur data mulai dari data source dari berbagai sumber dari SAP dan lain sebagainya ke dalam satu data lake, yang mana nanti data lake ini akan bisa kita manfaatkan bersama. Kemudian dari sisi tools and technology ini juga tidak kalah pentingnya, mengingat perkembangan AI belakangan ini sangat masif ya, sangat cepat perkembangannya, jadi kita juga harus dibekali dengan tools dan teknologi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang tepat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah talent development. Karena kalau hanya data, infrastruktur, dan teknologi, tanpa adanya skill capability dari people yang ada di organisasi itu, semua itu tidak akan memberikan value bagi perusahaan. Jadi 3 pilar ini perlu kita siapkan bersama-sama. Nah, utamanya yang terkait talent development, ini mungkin saya jelaskan sedikit aja ya sekilas. Jadi saat ini kita menggunakan Snowflake sebagai data lake di Pupuk Indonesia Group.
Jadi Snowflake ini saat ini sudah mengkolek ya, mengumpulkan data dari berbagai sumber, dari SAP, dari worksheet tim SNOP, dari Production Analytics Center yang saat ini sedang berjalan dan lain-lain. Jadi nanti kalau rekan-rekan ada kebutuhan terkait proyek yang sedang dilakukan, data-data yang mungkin bisa kita support, bisa langsung menghubungi mentor masing-masing ya. Jadi ini data-data yang ada di data lake ini juga nanti akan possibly akan kita open juga untuk kebutuhan proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian terkait tools dan teknologi ini ada banyak sekali ya tools dan teknologi di luar sana, mulai dari yang open source sampai yang proprietary yang berbayar. Nah, untuk kebutuhan data heroes ini kita tidak batasi ya tools apa saja yang boleh digunakan. Jadi kita bebaskan, rekan-rekan bisa coba berbagai macam tools mulai dari Nime misalkan yang paling ini apa paling visible mungkin karena dia open source, free, dan bisa digunakan dimanapun. Nanti akan kita lebih fokuskan ke Nime. Tapi sebenarnya teman-teman bisa juga explore tools yang lain, misalkan di apa Dataiku, Snowflake, Neo4j dan lain-lain. Bahkan terkait Gen AI juga kita sangat sangat sarankan juga ya untuk explore terkait Gen AI, ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Nah, artinya di sini kita tidak membatasi tools dan tidak membatasi kreativitas selama tools tadi penggunaannya tepat dengan problem yang diangkat gitu ya. Jadi bisa memberikan value lebih bagi use case teman-teman sekalian. Nah, kemudian terkait talent development sendiri, ini adalah operating model dari tim data science ya. Yang pertama adalah kita melakukan rekrutmen dari bisnis unit yang ada di seluruh PI Group ya. Jadi sebenarnya Data Heroes ini salah satu cara kita melakukan rekrutmen. Artinya nanti teman-teman yang sudah mendaftar dan lolos ini akan kita berikan upskilling, kita kasih online class training, nanti mungkin ujungnya akan ke bootcamp dan lain-lain. Tujuannya upskilling ini agar teman-teman mendapatkan pembekalan ya, skill capability dalam melakukan data analytics. Jadi nanti step selanjutnya adalah activation adalah kita mendevelop use case data analytics. Jadi diharapkan nanti di akhir Data Heroes ini rekan-rekan ini bisa punya portofolio, at least prototype ya, prototype yang bisa kita demokan, dipresentasikan. Jadi nanti setelah 3 minggu proses ini akan diharapkan akan ada portofolio dari masing-masing tim. Yang mana nanti akan ujungnya nanti portofolio itu kita juga berharap nggak berhenti sampai situ aja, nanti akan dikembangkan lagi di fase selanjutnya dan akan ada semacam evaluasi untuk mengukur impact-nya terhadap perusahaan. Nah, ini secara garis besar kita untuk tahun ini kita ada inisiatif baru. Sementara kita namakan Pupuk Indonesia Data and AI Summit sambil nyari nama yang lebih fancy. Nanti ada tiga event besar ya. Kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama Data Heroes yang sekarang kita mulai sampai nanti di week 3 November. Nah, setelah Data Heroes kita dapatkan pemenang-pemenangnya, nanti insya Allah di week 4 November kita ada event namanya AI Day. Jadi ini semacam one day atau half day event gitu ya. Nanti di situ kita akan undang speaker-speaker dari luar, eksternal, expert dan praktisi ya terkait AI untuk sharing ke kita mungkin implementasi use case AI di tempat lain seperti apa, di industri seperti apa, agar kita dapat inspirasi. Oh ternyata AI itu bisa dipakai untuk ini loh. Ternyata AI nggak bisa untuk ini. Nah itu jadi tujuannya AID ini untuk memberikan awareness ke para karyawan Pupuk Indonesia Group. Nah kemudian nanti insya Allah di Desember kita akan ada bootcamp. Jadi para pemenang dari Data Heroes ini akan kita ikutkan ke bootcamp. Biasanya bootcamp ini sekitar 2-3 hari ya. Jadi nanti kita akan fokus hands-on ke tools-tools data analytics yang kita siapkan. Mungkin nanti juga untuk bootcamp tahun ini sepertinya kita juga akan lebih fokus ke AI, ke prompt engineering dan Gen AI ya. Jadi semoga nanti may the best team wins gitu ya, bisa ikut bootcamp di bulan Desember. Nah, kemudian dari 3 itu sebenarnya kita pengen nggak berhenti sampai di situ.
insya Allah di tahun depan ini kita juga dari rangkaian 3 acara tadi ya, kita pengen teman-teman yang sudah ikut berbagai acara tadi nggak hilang begitu saja. Jadi kita pengen ada satu engagement gitu ya. Mungkin kita akan buat COP, Community of Practice, yang terkait data science. Bentuknya masih kita diskusikan seperti apa ya. Cuman gambarannya mungkin ya nanti kita akan ada event rutin tiap bulan, mungkin data talks, apa sharing-sharing use case di masing-masing perusahaan gitu ya. Jadi intinya kita ingin agar semangatnya ini nggak padam. Jadi kita terus maintain semangatnya, diawali dengan Data Heroes ini, triggernya dari situ, tapi ini baru start. Jadi tahun depan kita akan coba terus mengelola atau memanage komunitas ini agar kita bisa terus sustain gitu. Nah, oh ya, ini pesan sponsor dikit ya, jangan lupa follow Data Science Pupuk Indonesia. Tapi kayaknya udah pada follow ya ini ya kemarin ya. Ya, jadi nanti update-update terkait event-event yang akan kita selenggarakan nanti akan ada di Instagram Data Science PIHC. Jadi, oh iya. Jadi nanti teman-teman jangan lupa follow dan nantikan ya kalau update-update-nya pasti akan kita post di situ. Nah, kemudian kita kembali ke laptop. Nah, untuk Data Heroes 2024 ini, kemarin data yang sudah kita collect adalah ada lebih dari 80 tim yang mendaftar. Ini tersebar di 7 perusahaan ya. Ada Pupuk Indonesia, Petrokimia Gresik, ada PIM, ada Pusri, PKT, Pupuk Kujang, dan Rekin. Jadi persebarannya sudah cukup merata kalau kita lihat ya di sini. Dan alhamdulillah dari 80 tim itu sudah kita seleksi menjadi 20 tim yang nantinya akan mengikuti serangkaian program Data Heroes. Jadi saya ucapkan selamat bagi 20 tim yang sudah lolos ya. Semoga semoga semakin semangat untuk melakukan mengikuti seluruh prosesi kegiatan dari Data Heroes. Nah, untuk kegiatannya sendiri kita bagi menjadi beberapa tahap. Kemarin sudah kita lakukan pendaftaran dan pengumuman peserta. Nah, sekarang ada di step ketiga, yaitu mentoring dan pengerjaan proyek. Jadi mulai minggu ini nanti teman-teman akan dibimbing oleh mentor untuk mendevelop prototipe dari proyek yang sudah diusulkan kemarin. Jadi jangan ragu nanti untuk berkonsultasi, berdiskusi dengan mentor, kebutuhan datanya seperti apa, toolsnya seperti apa. Nanti mentor akan memberikan support semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, kemudian setelah 3 minggu, kurang lebih 3 minggu pengerjaan tadi ya, di 18 November nanti akan ada penjurian. Jadi masing-masing tim akan mempresentasikan yang sudah dikerjakan selama 3 minggu itu seperti apa. Harapannya sudah ada prototipe yang bisa didemokan, nggak harus sempurna gitu ya. Jadi at least sudah bisa menunjukkan kira-kira potensial value-nya ini seperti apa sih. Jadi nanti penjurian di 18 November, kemudian 19 November adalah pengumuman pemenang yang dilanjutkan ke awarding nanti ketika AID tadi ya. Nah, nanti untuk komunikasinya akan dibuatkan grup WhatsApp dari masing-masing mentor ke tim. Jadi nanti ditunggu aja pembagian grupnya akan disiapkan oleh tim panitia dan para mentor. Nah, selanjutnya untuk roadmap-nya sendiri nanti akan ada 4 kali coaching ya setelah opening di hari ini. Kemudian next-nya akan ada 4 kali coaching. Coaching ini bentuknya adalah online class. Jadi nanti akan ada 4 materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah terkait data visualization menggunakan Looker Studio. Kemudian yang 3 coaching selanjutnya lebih fokus ke NIME. Kenapa pakai NIME? Karena NIME ini cukup sangat powerful malah. Dan bagusnya lagi NIME ini open source, jadi free, bisa digunakan siapapun dan dimanapun. Artinya kita kita bisa provide tools ini dengan gampang, dengan mudah, dan bisa digunakan juga cukup mudah. Karena NIME ini fokusnya ke low code, no code development. Jadi nanti teman-teman nggak perlu khawatir yang nggak bisa ngoding, yang baru belajar,
NIME ini sangat mudah untuk digunakan karena cukup dengan drag and drop membuat workflow nanti akan sangat mudah, tidak perlu terlalu ngerti detail teknis ya. Walaupun kalau tahu teknis akan sangat membantu, tapi at least dengan basic knowledge saja sudah bisa kita gunakan. Kemudian sampai nanti selesai di tanggal 17 November. Nah, ya sepertinya cukup dari saya ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke MC kita, Mbak Faira, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas Mas Domi atas pemaparan yang diberikan. Kita buka sesi tanya jawab, mungkin 2 sampai 3 pertanyaan. Silahkan Mas Mbak, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand ataupun boleh di kolom chat. Silahkan. Apakah ada? Silahkan raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Halo Mbak, Iya, silahkan. ini Dengan Mas saya siapa? Mahardika dari tim Optima PT Pupuk Sriwijaya. Oke. Halo Mas Iya, Mardika, salam iya, kenal. halo. Dan Mas. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak atas kesempatannya. Kami merasa eh, senang sekali bisa mengikuti kegiatan ini karena paling tidak selama ini saya itu mengalami kondisi yang di pabrik itu banyak hal-hal yang sifatnya tidak bisa terdata dengan baik gitu Mbak, teranalisa dengan baik. Mungkin dengan kegiatan ini kami bisa mengangkat masalah-masalah yang terjadi di pabrik untuk dianalisa lebih baik lagi. Sebetulnya yang ingin saya tanyakan adalah terkait problem di pabrik ini Mbak, karena setahu saya dari saya diskusi dengan alumni Data Heroes tahun kemarin, itu salah satu problem ada di ini data, maksudnya kalau kami mengambil data tentang pabrik, apakah berbahaya atau tidak ketika kami menggunakannya di aplikasi yang sifatnya publik, Mbak? Karena kan data ini data yang cukup rahasia ya, data mengenai pabrik gitu. Apakah aplikasi NIME ini punya sistem security yang baik, atau apakah data pabrik kami ini dapat terjaga dengan baik gitu loh, Mbak? Gitu, karena sebelum saya mengikuti ini saya sempat diskusi dengan VP saya memberikan pesan bahwa kalau bisa untuk data pabrik itu dijaga karena itu sebetulnya data rahasia yang hanya dikeluarkan oleh bagian teknik proses atau rendal produksi kalau di PT Pusri. Jadi itu gimana Mbak kalau kami nanti menggunakan data dari pabrik atau data operasi mengenai security-nya atau keamanannya. Terima kasih Oke. Mbak. Ya, terima kasih Mas Mardika atas pertanyaannya. Baik, saya persilahkan Mas Domi untuk menjawab. Iya, terima kasih Mas Mardika. Ya, untuk data security ini memang menjadi concern kita bersama ya. Kami dari tim data saya juga ingin pastikan bahwa data yang kita gunakan di ajang Data Heroes ini tidak akan keluar kemana-mana ya. Jadi kita pastikan supaya data itu aman. Nah, terkait dengan tools NIME sendiri, memang nanti untuk NIME itu secara penggunaannya adalah kita lakukan di lokal komputer kita atau di laptop kita ya. Jadi nanti NIME akan diinstal di masing-masing, di laptop masing-masing atau komputer masing-masing, dan tidak perlu kita publish keluar. Jadi artinya datanya akan stay di dalam laptop kita ya. Memang memang NIME ini menyediakan tools untuk kolaborasi dengan user lain. Tapi untuk kebutuhan Data Heroes ini sebenarnya cukup kita develop di komputer atau di laptop kita sehingga datanya nanti tidak akan keluar dari situ. Semoga menjawab ya. Jadi kalau untuk di tim data science sendiri, sekarang kita juga sedang develop production analytics center di mana data-data dari DCS itu kita tarik ke dalam data lake Pupuk Indonesia. Nah, kalau yang dilakukan di production analytics center itu
cara kita mengamankan datanya adalah kita buat jalur sendiri ya. Jadi jalurnya tidak lewat internet, kita menggunakan jalur private di mana kita lakukan enkripsi data juga di situ. Jadi data yang sampai ke data lake itu kita amankan agar tidak di-intercept di tengah jalan. Nah, begitu data sudah ada di data lake, kita bisa lakukan proteksi menggunakan standar security yang ada di Snowflake. Jadi kita pakai Snowflake untuk data lake. Seandainya nanti teman-teman mau explore juga di Snowflake itu ada banyak opsi untuk terkait data security gitu ya. Jadi datanya bisa kita masking, bisa kita kita hide atau kita bahkan bisa mengatur security-nya sampai ke level baris atau kolom. Nah, artinya secara security sudah memenuhi standar-standar security yang ada di industri. Tinggal bagaimana nanti secara dari kita sendiri, karena biasanya untuk cyber security itu celah yang paling lemah itu ada di people-nya. Jadi kalau tools-nya sudah canggih, sudah sesuai dengan standar security yang ada, tapi kalau people-nya tidak tidak tahu cara penggunaan tools-nya atau tidak aware gimana cara mengamankan dan menjaga datanya, semua itu akan percuma. Karena biasanya yang saya tahu saat ini tren yang ada di cyber security, hacker itu lebih menargetkan ke manusianya, ke people-nya dulu sebelum dia coba ngehack sistemnya. Karena biasanya yang paling titik paling lemah itu ada di manusianya. Nah, itu memang menjadi concern kita bersama. Kita coba amankan dari sisi tools. Cuman alangkah baiknya juga nanti kita juga dari user juga aware bahwa data ini data-data penting bagi perusahaan, data rahasia, jangan sampai sembarangan kita publish keluar. Semoga menjawab ya dari pertanyaan Mas Mardika tadi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mas penjelasannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ada Mas Niko Oktora. Silahkan Mas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya Mbak Faira ya, ini kan yang lolos ada 20 tim ya. Nanti untuk bootcamp itu nanti diambil berapa tim ya? Dan nanti pelaksanaan bootcampnya itu sekitar kapan ya? Karena di roadmap-nya belum kelihatan ya. Ya, kasih. Oke, terima kasih Mas Niko atas pertanyaannya. Wah, ini kayak sudah tidak sabar untuk mengikuti bootcamp ya. Oke, saya persilahkan Mas Domi untuk menjawab pertanyaannya. Ya, untuk peserta bootcamp sebenarnya ini saya belum boleh ngasih bocoran nih dari panitia. Jadi sebenarnya untuk bootcamp sendiri nanti karena ada constraint kapasitas ya. Jadi kalau terlalu banyak orang juga nggak akan efektif bootcampnya. Jadi nanti kita juga harus memikirkan gimana supaya bootcamp ini efektif dan efisien dengan jumlah peserta yang pas ya, nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Nah, untuk detailnya nanti mungkin dari panitia yang bisa menyampaikan ya. Oh, gimana? Oh ya. Kalau untuk waktunya, ini info dari panitia sekitar W2 Desember, ya di minggu kedua Desember, sekitar itu. Itu masih tentatif menyesuaikan juga dengan jadwal-jadwal kegiatan yang lain. Begitu, Mas Niko. Semoga menjawab. Kalau nggak menjawab, nanti coba tanya ke panitia aja ya. Ya, Oke, ya. Apakah oke. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya? Kami buka untuk satu sesi lagi. Silahkan raise hand kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi yang Permisi Oh Mbak, iya, maaf ya silahkan. ini sore ini agak telat dan mungkin mohon maaf juga kalau misalnya ada yang kelewatan. Perkenalkan Mbak sama Bapak, saya Riandra dari Bobok Ujang. Ingin menanyakan nih, untuk kriteria penilaiannya nanti pada saat presentasi apa saja ya untuk kriteria detail penilaiannya? Kalau boleh di-share. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Riandra ya atas pertanyaannya. Baik, saya persilahkan Mas Domi untuk menjawab pertanyaannya. Iya, untuk kriteria penilaian mungkin bisa dicek di dokumen guideline yang sudah kita share, sudah di-share ya kemarin ya. Nah itu di situ ada kriteria secara umum ya. Memang tidak kita spesifikkan per poinnya, tapi di situ sudah cukup memberikan gambaran secara umum nanti penilaiannya seperti apa. Eh, Kalau nanti misalkan butuh informasi lebih detail lagi, bisa coba kontak ke mentor atau ke panitia, gitu ya. Terima kasih, Mas Riandra, Pak Riandra. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, baik. Untuk link user guide sudah saya kirimkan juga di kolom chat. Jadi silahkan Bapak Ibu, Mas Mbak yang mungkin belum melihat user guide-nya boleh dibaca-baca lagi user guide-nya. Oke, iya di bagian kriteria penilaian. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih banyak Mas Domi Asfiandi telah membuka sesi hari ini untuk pembukaan Data Heroes dan selanjutnya kita beralih ke sesi selanjutnya yaitu pemaparan mengenai Introduction to Data Science. Kami persilahkan kepada Mas Rahmat Fajri untuk membawakan materinya. Oke, sorry. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Perkenalkan saya Rahmat Fajri sebagai Data Engineer di tim Data Science. Nah, pertama sebelum saya mulai materinya, saya mau mengucapkan selamat kepada Mas dan Mbak semua yang sudah terpilih nih menjadi bagian dari Data Heroes. Nah, mungkin di dalam beberapa minggu ke depan mungkin ada beberapa kali kita bakalan ketemu nih, mungkin nanti ada tim yang saya mentori, mungkin nanti kita bakalan belajar sama-sama gimana sih caranya ngembangin sebuah use case data science, dan mungkin kalau bakalan menarik lagi kalau misal ada yang bisa menerapkan sampai ke arah AI-nya gitu. Nah, mungkin sebagai langkah pertama nih, kita sebagai data heroes mungkin kita belajar dulu nih apa sih sebenarnya data science itu. Nah, jadi di sesi kali ini bakalan saya paparkan sedikit kayak introduction to data science. Cuma pembahasannya juga namanya pembahasan introduction, jadi baru konsep-konsep dasar aja nih. Nah, cuma balik lagi kalau Mas dan Mbak sekalian tadi ingat roadmap dari serangkaian coaching yang akan dilaksanakan di agenda Data Heroes ini, nanti bakalan ada step by step-nya. Pertama kita bakalan bahas introduction to data science, terus nanti kita bakalan dalamin lagi terkait visualisasi data, terus nanti kita belajar salah satu tools yang cukup powerful namanya NIME. Nanti pembahasannya udah detail banget mulai dari pengenalan tools itu sendiri, terus nanti deep dive to data analytic use case yang bisa kita kerjakan di NIME, terus nanti bahkan kita juga bakalan belajar penerapan generative AI di NIME itu seperti apa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu nanti rangkaian coachingnya. Nah, mungkin pertama saya coba jelaskan sedikit apa sih data science itu. Nah, mungkin sebelum kita belajar tentang data science, tentu kita perlu tahu dulu nih sebenarnya data itu apa sih. Nah, secara gambaran umum, sebenarnya data ini tuh merupakan definisinya tuh sebenarnya ada banyak, cuma secara umum bisa kita simpulkan bahwa data itu merupakan kumpulan fakta yang bentuknya itu bermacam-macam, bisa dalam bentuk angka, gambar, video, teks, hasil pengukuran, dan lain sebagainya. Dan fun fact sebenarnya segala hal yang kita lakukan terutama ketika kita berinteraksi dengan internet, itu semuanya menghasilkan data gitu. Dan beberapa studi itu mengatakan bahkan kita tuh mengoleksi data itu kurang lebih jutaan, bahkan mungkin ratusan juta data dalam waktu 1 menit gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik banget. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin data, karena tadi saya bilang data itu dapat berupa apa aja, jadi kita bisa nih ngeklasifikasiin data itu ke dalam bentuk 3 bentuk secara umum. Pertama, dia biasanya kita sebut sebagai bentuk yang terstruktur.
Nah, ini biasanya bentuk-bentuk data yang dalam bentuk tabular, kayak kita biasa lihat di Excel, spreadsheet, ataupun kalau yang familiar di dunia IT mungkin tahu namanya database, itu semuanya kita sebut sebagai data terstruktur. Terus ada juga data yang berupa semi-structured. Nah, kalau yang semi-structured ini biasanya dia bentuknya udah mulai kacau, tapi tetap ada pattern-nya, seperti biasanya dalam bentuk JSON. Terus kalau sebuah aplikasi biasanya menghasilkan log, nah bentuk log itu sendiri kita sebutnya sebagai semi-structured. Nah, terus yang paling bentuknya yang paling aneh itu namanya unstructured, jadi dia nggak punya bentuk tetapnya, dan bentuknya ini tuh mengikuti dari data itu sendiri. Jadi kayak contohnya gambar misalnya, gambar itu kan strukturnya beda-beda, beda apa? Satu gambar dengan gambar yang lain itu biasanya format eh, format ukuran gambarnya itu beda-beda, terus resolusi dari gambarnya itu beda-beda, terus teks juga itu juga dia nggak ada struktur pastinya, terus video dan lain sebagainya itu semuanya kita sebut sebagai unstructured data. Dan dari ketiga tipe data ini sebenarnya data unstructured ini yang jadi challenge nih ketika nanti mungkin Bapak Ibu atau Mas dan Mbak mencoba untuk mengolah data-data unstructured. Itu bakalan agak challenging, dan harapannya nanti ketika kita udah kenal lebih dalam terkait AI, itu bakalan ngebantu banget nih kita untuk menggunakan data-data unstructured ini gitu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Domi, bahwa data itu sangat-sangat penting nih saat ini. Bahkan sudah banyak company-company yang mulai menggunakan data sebagai basic dalam pengambilan keputusan gitu. Dan data juga sudah mulai digunakan juga untuk mengembangkan sebuah inovasi, dan tidak jarang juga kita kenal bahwa data itu sebagai the new oil, karena ya memang data itu bakalan valuable banget. Cuma dia memang karakteristiknya mirip seperti minyak gitu kan. Minyak ketika dalam bentuk mentah itu sebenarnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya nih kita perlu mengolah dulu nih minyaknya, kita proses dulu, kita cleansing, sampai dia menjadi sebuah informasi yang meaningful, dan informasi yang meaningful inilah yang bakalan kita pakai untuk buat sebuah decision gitu. Nah, mungkin biar lebih make sense lagi penjelasan terkait decision making based on data ini, mungkin kita coba lihat cerita success story dari salah satu company besar namanya Starbucks. Nah, si Starbucks ini sendiri dalam pengambilan keputusannya itu sudah based on data. Nah, mulai dari dia ketika memutuskan dia pengen buka outlet di mana sih, itu sebenarnya penentuan lokasi outletnya itu sudah berdasarkan data. Dia melakukan analisis terhadap data real estate, dia melihat jarak antar outletnya, terus kira-kira di outlet tersebut market cap-nya itu seberapa besar, dan estimasi probability dari kalau misal dia ngebuka outlet di situ, estimasi profitability-nya itu bakalan sebesar apa gitu. Nah, itu yang bakalan jadi baseline dalam pengambilan keputusan di mana lokasi yang paling tepat untuk membuat sebuah outlet baru gitu. Nah, terus selain dari segi outlet, penentuan lokasi outlet, dia juga mengembangkan data analitik untuk menentukan nih, kira-kira menu yang paling optimal untuk daerah tertentu itu seperti apa sih? Gitu. Nah, ini tentu desain dari sebuah menu itu bakalan personalized dari negara ataupun daerah tersebut gitu. Karena kan pasti ketika dia membuka gerai di Indonesia misalnya, tentu selera orang Indonesia beda nih dengan selera orang di US. Nah, selain dari segi selera, tentu hal yang paling berpengaruh tentu dari segi biji kopinya mungkin, kira-kira tentu biji kopi yang digunakan di US mungkin agak sedikit beda nih karakteristiknya dengan biji kopi yang digunakan di Indonesia misalnya gitu. Nah, dari situ dia biasanya ngedesain sebuah menu-menu khusus yang mungkin laku di Indonesia, tapi mungkin agak kurang menarik kalau dijual di US. Nah, terus terkait personalized attention nih, karena kan mungkin Bapak Ibu kalau semisal pernah menggunakan aplikasinya Starbucks, di aplikasi Starbucks itu biasanya kita bakalan dapat reward. Nah, reward ini bisa kita gunakan untuk mengklaim sebuah diskon. Nah, tentu kalau di perusahaan yang
seperti Starbucks ataupun e-commerce, itu kan pemberian diskon itu menjadi kayak kunci untuk meningkatkan penjualan. Nah, cuma kalau semisal kita ngasih diskonnya itu sembarangan gitu, kayak kita ngasih diskon ke seluruh customer, tentu biaya mungkin penjualannya bakalan naik, tapi biaya untuk memberikan diskon itu bakalan naik juga. Nah, ini tentu penggunaan diskon yang seperti ini itu nggak bakalan efisien. Nah, makanya dengan menggunakan data dan analitik, kita bisa nih mendesain sebuah personalized strategi untuk ngasih reward atau diskon kepada spesifik customer aja gitu. Mungkin dari sisi kalau misal kita lihat behavior dari customer-nya, dia mulai jarang nih belanja misalnya, mungkin kayak kita bisa kasih trigger nih dalam bentuk diskon atau reward biar dia bisa belanja lagi misalnya. Atau mungkin untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan yang kita anggap sebagai high value pelanggan, itu kita kasih diskon nih untuk sebagai reward biar dia memperbanyak lagi nih frekuensi belanjanya gitu. Nah, tentu penggunaan strategi yang seperti itu bakalan lebih bijak ketimbang kita melempar diskonnya serampangan. Nah, itu mungkin salah satu contoh success story dari penggunaan data analitik. Nah, mungkin kita langsung masuk aja sebenarnya apa sih data science itu. Jadi secara sederhananya data science ini merupakan studi yang memungkinkan kita menggali insight yang nantinya akan berguna nih untuk pengambilan keputusan. Nah, insight ini biasanya kita peroleh dari ketika kita selesai menganalisis sebuah data. Nah, data yang biasanya digunakan di dunia data science biasanya kita sebut sebagai large data atau mungkin istilahnya big data gitu. Nah, sebenarnya gimana sih caranya seorang data scientist itu mengambil insight dari sebuah data? Nah, sebenarnya kita menggunakan 3 pendekatan yang besar secara umum. Pertama namanya statistik. Statistik ini tuh merupakan ilmu yang kita pakai untuk melihat nih gambaran data kita seperti apa. Terus biasanya kita juga melakukan pengujian nih dari data kira-kira sesuai nggak nih dengan hipotesis kita dan lain sebagainya. Nah, intinya sih di statistik ini kita pengen dapat gambaran data itu secara umum. Terus kita juga melakukan analisis. Nah, di tahap analisis ini biasanya kita pakai banyak sekali metode untuk mengidentifikasi pola-pola spesifik yang ada di data. Contoh kalau misal kita pengen lihat pola penjualan untuk setiap region misalnya. Nah, biasanya kita menggunakan geoanalitik untuk memahami hal tersebut. Terus tidak jarang juga kita menggunakan AI dan machine learning. Ini terutama kalau misal kita ingin memprediksi misalnya kayak kita ingin memprediksi peningkatan penjualan bulan depan misalnya. Nah, itu kita bisa menggunakan machine learning atau bahkan kita membuat sebuah rekomendasi ke user misalnya kita ngasih rekomendasi berdasarkan history data yang mereka punya atau kita juga bisa nih mengidentifikasi pola-pola tertentu yang mungkin menarik nih untuk bisnis kita. Nah, mungkin biar lebih kebayang lagi, saya coba bahas satu persatu ya. Nah, pertama kita bahas terkait terkait statistik. Kalau statistik sendiri, sebenarnya ada banyak metode yang biasanya kita pakai, cuma sederhananya kita biasanya menggunakan 4 metrik ini. Pertama, kita menghitung yang namanya central tendency. Central tendency ini tuh memungkinkan kita untuk mengetahui nih nilai khas atau nilai sentral kita sebutnya yang sekiranya bisa mewakili sebuah data. Nah, measuring central tendency ini tuh seperti nilai rata-rata, terus nilai median, terus mungkin nilai modulus. Nah, itu yang biasanya kita sebut sebagai central tendency. Gitu. Atau nilai-nilai yang sekiranya bisa mewakili sebuah data. Terus ada juga yang namanya measuring dispersion. Measuring dispersion ini tuh kita pakai untuk memberikan informasi nih terkait sebaran data, sebaran suatu titik data dengan titik data yang lain. Biasanya kita jadikan patokannya itu nilai khasnya, misalnya dengan mengetahui nilai dispersi ini, kita tuh tahu nih kira-kira sebaran data kita dari titik normalnya atau titik sentralnya itu seperti apa sih. Contoh yang terkait measuring dispersion ini kayak variance misalnya ataupun standar deviasi. Nah, dengan menggunakan metrik ini kita tuh tahu kira-kira data kita tuh persebarannya seperti apa kalau misal dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Nah, terus ada juga yang namanya data distribution.
Nah, dari data distribution ini itu sebenarnya kita pengen tahu kira-kira frekuensi suatu nilai tertentu itu muncul di dalam data kita seperti apa sih. Dari sini nanti mungkin Mas dan Mbak bakalan dapat atau tahu distribusi datanya itu apakah dia dalam bentuk bell curve atau mungkin kayak dia bakalan apa ya, tidak terdistribusi normal atau gimana. Nah, itu semuanya bakalan kita dapat gambaran itu dari distribusi data. Nah, terus kalau misal kira-kira kita punya lebih dari satu variabel, terus kita pengen tahu nih hubungan dari variabel A dengan variabel B itu seperti apa. Nah, kita bisa nih menggunakan yang namanya data relationship. Nanti kita mungkin bakalan lihat kira-kira kalau nilai korelasinya itu mendekati 1, biasanya kita anggap dia berkorelasi positif, tapi kalau dia mendekati -1, berarti dia berkorelasi negatif. Gitu. Nah, itu kurang lebih 4 parameter yang biasanya kita pakai untuk mengetahui nih atau menggali insight dari data. Nah, selain menggunakan statistik, kita juga biasanya menggunakan metode-metode analitik nih. Contoh, misal kita bisa, sebenarnya ada banyak ya, mungkin di sini saya bakalan ngasih lihat 3 di antaranya. Pertama, kita bisa menggunakan RFM analysis. RFM analysis ini merupakan metode analisis untuk melihat atau mempersonalize customer kita berdasarkan 3 parameter, yaitu recency, kira-kira kapan terakhir dia melakukan transaksi, terus frekuensi, seberapa sering customer tersebut melakukan transaksi, dan terakhir monetary. Ketika dia melakukan transaksi, kira-kira seberapa besar sih volume transaksinya? Gitu, kira-kira kayak dari segi monetize-nya itu seberapa besar. Nah, dari sini kita bakalan dapat nih, kita bakalan buat scoring-nya, dan dari scoring ini kita bakalan identifikasi mana customer-customer yang kita anggap sebagai high valuable customer dan mana yang mungkin kayak kita anggapnya sebagai low customer gitu. Nah, dari ketika kita sudah mengidentifikasi mana yang high value dan mana yang low value, baru deh kita bisa tuh buat sebuah strategi kira-kira hal apa nih harus kita lakukan untuk mungkin mengubah yang awalnya low value customer, kita tingkatkan value-nya menjadi medium value customer gitu. Jadi strategi pemasaran kita tuh jadi lebih spesifik nantinya. Nah, terus ada juga yang namanya regresi. Ini jadi salah satu apa ya, teknik analisis yang paling sering kita pakai juga. Nah, kalau semisal tadi kan kita udah belajar ada satu parameter di statistik namanya relationship. Nah, kalau semisal kita udah tahu bahwa 2 variabel itu korelasinya cukup tinggi, kita bisa tuh menebak salah satu variabelnya dengan mengestimasi ini persamaan dengan menggunakan persamaan tertentu. Kalau misal kita pakai linear regression, berarti kita mengestimasi nilai dari variabel terikatnya dengan menggunakan persamaan linear. Gitu. Nah, dari situ kita bisa nih kayak seolah-olah mengestimasi, kalau contoh ini berdasarkan engine size-nya, kita bisa tuh mengestimasi kira-kira harga dari engine tersebut itu bakalan kisaran berapa. Nah, terus kalau misal kita bicara terkait data apa ya, data yang tersebar gitu dari beberapa wilayah, mungkin kita bisa nih menggunakan geoanalitik. Nah, dari geoanalitik ini tuh kita bisa tahu persebaran data kita itu di setiap wilayah itu kayak gimana. Contoh mungkin kita pengen tahu kira-kira persebaran penjualan pupuk kita di setiap wilayah itu berapa. Terus dari situ mungkin kita bisa mengidentifikasi nih kalau misal dilihat dari berapa banyak pupuk yang kita jual dibandingkan dengan market cap yang ada di daerah tersebut, kira-kira kita udah nge-cap berapa persen gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat nih kalau misal ternyata kita baru nge-cap-nya sedikit, baru deh kita bisa buat strategi kira-kira gimana untuk nge-cap market size yang mungkin lebih besar lagi. Nah, itu kalau terkait metode analisis. Nah, mungkin sekarang saya izin menjelaskan sedikit terkait AI dan machine learning. Nah, tentu Mas dan Mbak mungkin sudah familiar banget bahwa AI dan machine learning ini tuh sudah benar-benar mengubah nih cara kita menggunakan teknologi itu sendiri. Kayak contoh, mungkin kalau dulu ketika kita ingin mencari sesuatu, kita mungkin nyarinya di Google, tapi sekarang ketika mulai muncul generatif AI, kita tuh sudah mulai jarang nih nyari sesuatu tuh di Google, tapi kita langsung nanya ke ChatGPT. Nah, ini mungkin salah satu contoh pergeseran cara penggunaan teknologi karena munculnya teknologi baru.
Nah, sebenarnya apa sih AI itu? Nah, secara sederhananya AI ini tuh merupakan studi yang memungkinkan mesin meniru perilaku manusia untuk menjalankan tugas tertentu. Jadi sebenarnya konsep AI ini tuh konsep yang luas banget. Jadi di dalam AI sendiri sebenarnya ada banyak pendekatannya. Salah satunya itu namanya machine learning. Nah, machine learning inilah yang biasanya kita pakai nih di dunia data science. Nah, machine learning ini tuh merupakan studi yang memungkinkan komputer untuk belajar dari pola-pola yang ada di data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Gitu. Contoh, kalau misal tadi kita mengidentifikasi harga dari suatu engine itu dengan menggunakan persamaan linear, yaitu regresi. Nah, kalau di machine learning, sebenarnya persamaan linearnya itu bukan kita yang tentukan, tapi mesin atau algoritma machine learning-nya akan mengidentifikasi nih kira-kira persamaan apa yang paling cocok harga dari engine tersebut. Gitu. Ini adalah kita perlu memiliki data yang sangat-sangat besar. Gitu. Apalagi kalau misal kita sudah mulai menggunakan algoritma yang semakin kompleks algoritmanya, pasti semakin banyak juga data yang kita butuhkan. Gitu. Oke, nah itu sedikit overview terkait AI. Nah, ini kurang lebih beberapa tools yang mungkin bakalan Mas dan Mbak pakai gitu selama pengerjaan Data Heroes ini. Nah, ini contoh kalau misal ingin melakukan pengolahan atau analisis data, mungkin nanti bisa menggunakan spreadsheet atau Excel, atau mungkin kalau misal ada yang familiar sama tools Nime misalnya, mungkin nanti kita juga bisa menggunakan Nime. Dan nanti seperti yang saya jelaskan di awal, kita bakalan belajar Nime itu secara mulai dari pengenalan sampai akhirnya implementasi, sampai ke tingkat implementasi generatif AI. Terus ini terkait visualisasi data, sebenarnya ada banyak tools-tools yang bisa kita pakai, kayak Tableau, Looker. Ini yang berbayar itu ada Tableau sama Looker, tapi mereka juga punya versi gratisnya. Cuma mungkin saya mau ngasih tahu sedikit ke Mas dan Mbak kalau nanti berencana untuk menggunakan Tableau yang publik atau Looker yang publik, pastikan bahwa data yang dimasukkan itu bukan merupakan data kredensial, karena kalau misal di Tableau public sama Looker itu agak bahaya nih kalau misal kita masukkan data yang kredensial. Ya nanti kalau misal datanya cukup kredensial, nanti coba kita explore opsi yang mungkin lebih aman nih ketimbang menggunakan Tableau public ataupun Looker public gitu. Nah, terus ada juga nih tools yang open source namanya Metabase. Nah, ini mirip-mirip juga kayak Tableau sama Looker, cuma dia sifatnya open source dan bisa jalan di server ataupun jalan di lokal gitu. Nah, terus ada juga beberapa tools machine learning yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan model machine learning, kayak contoh kalau misal di Python ada scikit-learn, TensorFlow, terus nanti yang bakalan kita pelajarin juga ada Nime. Jadi Nime ini selain bisa kita pakai untuk mengolah data, kita juga bisa nih pakai Nime untuk membuat model machine learning seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau Mas dan Mbak yang mungkin sudah familiar sama programming, mungkin nanti bakalan bisa nih nge-explore SQL ataupun Python sebagai bahasa pemrogramannya. Oke, itu kurang lebih tools yang mungkin bakalan berguna dalam pengerjaan project nantinya. Nah, terakhir mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, karena Mas dan Mbak ini kan sebentar lagi menjadi seorang data heroes ya, dan tentu sebagai seorang data heroes, Mas dan Mbak itu bakalan punya satu superpower namanya data, gitu. Nah, mungkin saya di sini cuma mengingatkan aja, remember with great powers come with great responsibility. Jadi nanti ketika Mas dan Mbak itu sudah mulai mengolah data, sebenarnya data itu jadi superpowernya nih. Dan kalau si data ini kita nggak jaga, kita nggak maintain secara baik, itu bakalan besar banget impact-nya. Gitu. Nah, mungkin salah satu aturan yang mungkin harus kita patuhi adalah terkait Undang-Undang PDP itu sendiri. Tapi kalau misal Mas dan Mbak nggak ada menggunakan data yang cukup sensitif, data privasi yang cukup sensitif, mungkin masih aman gitu. Cuma kalau nantinya ada penggunaan data-data yang sifatnya kayak personal data gitu, itu mungkin nanti kita harus comply nih dengan Undang-Undang PDP itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu paparan singkat saya terkait Introduction to Data Science. Mungkin Mas dan Mbak ada pertanyaan, silakan.
Oke, baik. Terima kasih Mas Fajri atas pemaparannya. Sangat menarik sekali ya teman-teman diskusi kita kali ini. Atau sudah pada mumet nih? Belum ya? Oke, kita membuka sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand ataupun bisa di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand. Ya, saya juga ingin menyampaikan dari sponsor ya, bahwa kita ada penanya terbaik. Jadi nanti bakalan di akhir kita akan memilih, dari panitia akan memilih peserta yang aktif bertanya dan pertanyaannya sangat menarik untuk kita. Ya, silahkan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh izin tanya, silahkan Pak Gian dari PSP. Kak atau Ibu ya ini. Silahkan. Suara saya terdengar nggak? Ya, silahkan. Terdengar, Pak. Oh ya, izin mau menanyakan untuk data yang nanti diolah itu sifatnya apakah data semuanya harus 100% data aktual ataukah boleh data yang nantinya akan kita simulasikan untuk mendapatkan output sesuai yang kita inginkan. Oke. Oke. Sudah kah, Pak Gian? Sudah ya? Cukup. Ya, cukup. Oke. Saya persilahkan Mas Rahmat Fajri untuk menjawab pertanyaannya. Oke, nanti mungkin bisa ditambahkan ya kalau semisal penjelasannya agak kurang. Jadi terkait penggunaan data ini mungkin akan jauh lebih baik kalau semisal kita sudah menggunakan data real nih. Karena kan nanti goals dari Data Hero sendiri adalah kita pengen buat sebuah, bukan cuma prototype yang jalan di lokal, tapi tools yang bisa ngasih valuable nih, ngasih apa ya, kayak high value ke perusahaan kita gitu. Jadi kalau misal datanya masih data dummy, itu tentu kita nggak bakalan bisa kasih value ke perusahaan kita. Itu sih. Nanti mungkin kalau ada tambahan dari Mas Doni, silakan. Iya, baik. Jadi memang kita upayakan supaya datanya ini memang data real yang ada di lapangan ya. Sebisa mungkin menggunakan data real. Tetapi jika ada concern terkait data security, data governance, dan lain-lain, nanti bisa kita diskusikan, terutama dengan mentor ya. Jadi nanti day to day teman-teman akan dibuatkan grup WA dengan mentor. Nah, nanti bisa didiskusikan dengan mentor. Kira-kira data apa sih yang aman kita publish keluar, data apa yang sensitif dan nggak boleh keluar, yang mungkin bisa direpresentasikan dengan data dummy. Itu nanti technical detailnya akan sangat tergantung dari use case masing-masing ya. Jadi nanti akan silakan teman-teman bisa diskusi dengan mentornya masing-masing. Tapi memang kalau dari kami harapannya sebisa mungkin menggunakan data aktual. Begitu kira-kira. Izin Pak, kalau semisal kita mau mensimulasikan dari fungsi-fungsi outputan yang kita rancang Pak ya, dan data aktualnya tidak tersedia Pak di dalam data baris yang kita simpan. Itu berarti kan kita harus menggunakan data yang kita simulasikan. Itu diperbolehkan nggak kira-kira? Oke, berarti case-nya di sini adalah kita belum punya datanya ya, ceritanya atau gimana? Kita sudah punya data Pak, cuman mungkin Pak ya, kan kita kan menginginkan outputan dari data yang dianalisis kan cukup banyak Pak ya. Tetapi untuk outputan tertentu nih, semisalnya datanya tidak tersedia secara aktual. Jadi kita mau mensimulasikan apakah benar, semisal nih kalau kita inputkan data algoritma sekian, maka outputnya sesuai dengan apa yang kita rancang seperti itu Pak. Oh, oke, oke. Nah, mungkin biasanya ya kalau pendekatan yang seperti ini, kalau di tim kita, biasanya kita bagi dulu nih data awalnya mungkin dari data, mungkin contoh nih, kalau misal kita punya data historinya itu jumlahnya ada 1.000 misalnya. Nah, mungkin kayak kita pakai 900 itu untuk develop model kita, atau mungkin develop sistem analisis kita, dan nanti yang 100-nya ini kita pakai untuk mengevaluasi apakah metode yang kita pakai ini tuh sudah benar atau belum gitu. Nah, biasanya harus ada dulu nih data ini. Nah,
Nanti kalau semisal sudah jadi prototipe-nya dan mungkin masih belum terintegrasi secara langsung nih dengan data asli misalnya, nah itu kita nge-collect secara manual itu masih diperbolehkan. Nanti kayak kita nge-uji gitu dengan sebagai pengujian baru dengan data baru. Berarti diperbolehkan Pak ya untuk penambahan data secara manual untuk menguji fungsi-fungsi yang kita tidak memiliki data inputannya secara real. Betul, itu masih Boleh Pak ya? diperbolehkan. Cuma nanti kita bisa diskusi lagi kira-kira dengan mentor tentunya kayak kira-kira berapa persen nih kira-kira data yang mungkin kayak kita sebutnya data dummy tadi, mungkin kayak masih oke kalau semisal data dummy-nya masih kurang dari sekian persen misalnya. Atau mungkin mungkin nanti yang lebih penting adalah gimana caranya kita ngevalidasi nih kira-kira apakah pendekatan itu udah sesuai atau enggak. Baik, siap. Ya, terima kasih Pak untuk Oke, jawabannya. ya terima kasih Mas Fajri sama Mas Gian juga. Oke, terakhir mungkin ada pertanyaan, silahkan ini Mbak Asri yang raise hand, boleh silahkan Mbak Asri Kinanti tadi. Halo Mbak Asri, by chat Mbak. Oke, izin lagi nggak bisa on mic. Oke, saya izin bacakan ya. Izin bertanya, untuk implementasi generatif AI sepertinya membutuhkan data yang cukup banyak. Dikatakan data tersebut cukup untuk diolah, apakah ada bare minimumnya ya? Misal secara jumlah dan kualitinya. Silahkan Mas Rahmat Fajri, boleh dibantu jawab. Oke, nah kalau untuk bare minimum sebenarnya nggak ada nilai pastinya berapa sih jumlah minimum data. Cuma best practice-nya adalah semakin banyak data yang kita pakai itu bakalan semakin bagus gitu. Nah tentu terkait minimum ini sebenarnya tergantung lagi kira-kira kita menggunakan algoritma apa dulu gitu. Kalau misal kita pengen ngebuat model machine learning sendiri, tentu bakalan butuh data yang around di atas 1.000 gitu, tergantung kompleksitas dari algoritma kita. Seperti itu. Jadi intinya adalah semakin banyak data itu akan semakin bagus. Oke, seperti itu ya Mbak Asri ya tadi. Oke, kami ucapkan terima kasih. Kita cukupkan untuk sesi Q&A hari ini. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Oke, izin saya highlight beberapa poin ya, pada materi kita hari ini. Yang pertama, Data Heroes itu bertujuan untuk kita realisasi strategi baru untuk akselerasi inisiatif analytic capability building agar semakin memperbesar partisipasi seluruh anak perusahaan di Pupuk Indonesia Group. Lalu yang kedua, rangkaian Data Heroes ini mencakup sesi mentoring, lalu juga ada pengembangan proyek, presentasi, penjurian, dan acara awarding. Serta yang terakhir adalah bootcamp. Setiap peserta akan dibimbing oleh advisor dengan jadwal mentoring yang fleksibel. Jadi Bapak Ibu kalau tadi mendengar nih akan ada sesi-sesi mentor atau silakan bertanya ke mentornya. Jadi nanti Bapak Ibu setiap tim nanti akan ada mentornya. Mentornya itu langsung dari tim data science. Jadi silakan Bapak Ibu setiap tim silahkan diatur untuk sesi mentoringnya bersama dengan mentor. Pembagian mentornya nanti akan di-share di grup. Mungkin untuk mungkin hari ini ya, nanti akan di-share lagi. Lanjut, next pertemuan akan ada pelatihan tools visualisasi seperti Looker Studio dan juga ada pembelajaran teknik analitika lanjutan dengan menggunakan NIME serta pemahaman AI dan machine learning untuk memecahkan masalah nyata di perusahaan. Nah, oke. Untuk sesi selanjutnya nih yang tidak kalah seru, ada sesi Kahoot. Jadi silahkan para peserta untuk menyiapkan gadgetnya dan join melalui link. Untuk sesi Kahoot ini saya persilahkan Mas Riandra Nasrian dari panitia untuk guide sesi Baik. Kahoot kita hari ini. Baik, halo Mbak Faira. Oke. Halo Mas Rian, silahkan. Oke.
Sebelumnya, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rian dari Fauzan. Nah, setelah mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan dari pemateri sebelumnya, kita ada sedikit game nih untuk ice breaking dan pengukuran seberapa paham Bapak Ibu dari materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya sebelum penutupan acara hari ini. Nah, gamenya ini tuh kami menggunakan Kahoot. Mungkin dari Bapak Ibu bisa dipersiapkan terlebih dahulu nih untuk setup game Kahoot-nya. Serta linknya saya sudah kirimkan di room chat Zoom. Nah, baik, untuk game pinnya juga bisa langsung dilihat di layar yang sudah di-share screen oleh panitia. Oke, mungkin kami terlebih dahulu akan menunggu dari peserta-peserta untuk terlebih dahulu join ke Kahoot. Ya, silahkan Bapak Ibu kita join terlebih dahulu ya di game di Kahoot dengan game pinnya itu 728 8081. Ini nanti ada hadiah menarik yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi pertanyaannya susah banget karena ini skala internasional ya, Mas Riandra ya. Skala Betul sekali internasional. Bapak Hira. Betul. Ya, jadi ayo kita bisa ikut Kahoot-nya dengan cara klik link yang ada di room chat Zoom, lalu masukkan PIN-nya dengan kode 72888081. Bisa langsung diikuti ya. Mungkin ini kalau aku lihat dari 60 orang yang ada di room Zoom, ini baru 34 ya, Bapak Ira, yang baru join. Mungkin kita tunggu sampai 40 kali ya. Oke. Mungkin bakal aku batasi sampai menit 10.40 kali ya, sambil menunggu yang lain. Nah, ini udah 36 nih. Oke, mungkin aku coba ulangi lagi ya. Untuk dari Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti Kahoot ini bisa mengklik ataupun mengikuti link yang sudah dikirim di chat Zoom, lalu memasukkan PIN yaitu 7288081. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga di sini ada hadiah menarik Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bisa ikut, langsung ikut aja. Nanti 3 juara utama pastinya bakal ada hadiah menarik ya Mbak Faira ya. Tuh. Oke, mungkin 1 menit terakhir ya Bapak Ibu. Ya, kayaknya sudah tidak ada yang bertambah lagi nih. Iya kayaknya. Oke, mungkin aku hitung mulai aja kali ya. Dari 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama. Oke, mulai. Oke. Manakah maskot dari Data Heroes Challenge 2024? Ayo, yang mana ayo? Mungkin dari Bapak Ibu kalau memperhatikan IG dari Data Heroes pasti tahu nih maskot yang mana yang merupakan maskot dari Data Heroes 2024. Boleh ayo dipilih. Wih, banyak yang benar. Wih, ini siapa nih yang masih terjebak di 2023? Wih, Pak Niko menjadi urutan pertama.
Oke, manakah yang bukan merupakan jenis data? Nah, tadi udah dijelasin nih sama Mas Fajri tentang apa-apa aja bentuk data. Apa ya? Wih, wih, udah 22 orang nih yang udah betul. Wih, selamat Pak Didik menjadi urutan pertama. Nah, bagian apa yang tidak masuk ke dalam metode RFM? Nah, tadi kan udah dijelasin juga nih sama Mas Fajri. Ada beberapa metode analitik, salah satunya metode RFM. Nah, kira-kira metode mana ya yang tidak menjadi bagian dari metode RFM? Wih, wih, pada paham banget ya ini ya. Banyak yang benar banget. Oke, wih masih Pak Didik dengan urutan pertama. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Manakah yang bukan merupakan programming tools untuk data science? Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya sama Mas Fajri terkait mana-mana apa-apa saja yang merupakan programming tools dari data science. Jawabannya JavaScript. Masih banyak yang benar walaupun ada beberapa yang salah. Wih, Pak Didik masih dalam urutan pertama nih. Oke, dari jurusan manakah pemateri berikut? Mungkin kalau dari sebagian dari Bapak atau Ibu yang memantau IG Data Heroes itu pasti tahu nih. Ini pemateri tersebut tuh dari jurusan apa seperti itu. Nah, mungkin ini sangat sulit ya, pertanyaan yang sangat sulit mungkin. Sulit untuk ditebak. Wih, banyak yang benar juga ternyata. Ini nggak ada yang nebak cyber security ya, padahal harusnya ini hacker banget gitu backgroundnya. Oke. Oke, oh, Pak Didik tergeser karena tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, mungkin kami lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebuah studi yang memungkinkan komputer mempelajari pola pada data tanpa perlu diprogram secara eksplisit disebut AI atau machine learning nih. Wah, ini salah satu pertanyaan sulit ya, karena sangat teknikal. Wih, jawabannya machine learning. Oke. Wih, sekarang Pak TM Putra tergeser oleh Pak Gian. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Nah, ini quote siapa nih tadi yang udah ditampilin? With great power comes great responsibility. Pamannya Peter Pan kah? Atau Ariel Peter Pan? Atau Udin Petot? Atau pamannya Peter Parker? Yang mana ya? Wih, pamannya Peter Parker. Bukan Peter Pan ya? Wih, Pak TM Putra menduduki posisi pertama. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apa salah satu tools yang digunakan data science untuk mengolah data? Nah, apa nih? Tadi kayaknya Mas Fajri udah nyebutin juga beberapa hal tentang tools yang digunakan oleh data scientist untuk mengolah data. Apakah kertas? Apakah Microsoft Word, Google Spreadsheet, ataupun Notepad? Mana ya? Wih, udah bener semua nih. Keren banget. Berarti merhatiin banget ya. Oke, selanjutnya. Berikut ini merupakan jenis-jenis machine learning, kecuali. Apa ya? Apakah reinforcement learning? Apakah supervised learning? Atau deep learning? Wih, masih banyak yang betul nih. Ya, berarti penyampaian materinya benar-benar ini tersampaikan ya. Keren banget nih Mas Fajri sama Mas Domi. Oke, mungkin pertanyaan terakhir.
Tableau adalah tools yang digunakan untuk apa nih? Apakah untuk machine learning, visualisasi, pengolahan data dan analis, dan programming? Nah, yang mana nih? Wih, banyak banget nih yang benar. Oke, kita lihat nih. Siapakah juaranya? Jeng jeng. Wih, Pak Didik dengan juara 3, Pak TM Putra sebagai juara 2, dan juara satunya adalah Pak Febi. Wih, selamat untuk Bapak dan Ibu yang menjadi juara 3 besar. Mungkin hadiahnya bisa ditagih ya ke Mbak Fahira dan panitia lainnya. Oke, mungkin kalau dari Oke, terima kasih banyak Mas Riandra telah memandu sesi pada sesi KAUT pada hari ini. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenang KAUT yang tadi ya 3 orang pemenang KAUT. Nanti silahkan untuk dihubungin ke admin data science. Lalu juga saya akan umumkan penanya terbaik untuk sesi kita hari ini. Penanya terbaik untuk sesi kita hari ini adalah yaitu Pak Mahardika. Ya, selamat kepada Pak Mahardika. Lalu juga ada spesial, ada surprise nih dari panitia. Ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada peserta yang dari awal sesi aktif menyalakan kamera. Ini Hall of Fame hari ini, sesi hari ini yaitu jatuh kepada jeng 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 jeng. Selamat kepada Mas Niko dari Rekin. Oke, jadi silahkan peserta yang mendapatkan hadiah. Ini dia, yang dari tadi aktif banget menyalakan kameranya. Selamat Mas Niko, keren banget. Oke, silahkan nanti para peserta yang mendapatkan hadiah itu nanti bisa diklaim hadiahnya ke panitia. Oke, terakhir dan berakhirnya sesi KAUT hari ini, mungkin kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Silahkan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Oke, ini nanti kita boleh dibantu sama Mas Enji untuk di screenshot. Boleh. Oke, ya silahkan Mas Enji. Oke, sebentar. Oke, nanti kita ada 3 page ya, Bapak Ibu dan Mas Mbak semuanya. Jadi karena nggak tahu di page berapa, bergaya aja ya nanti. Oke. Oke, saya mulai untuk page pertama. Iya, Boleh sebelum itu bergaya? boleh kita Oh ya, hand gesturnya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, izin saya perkenalkan ya. Jadi di tim data science Pupuk Indonesia ini kita ada hand gesture. Itu kalau foto kita seperti ini. Jadi tangan kanan di atas itu membentuk C, tangan kiri membentuk C, tapi di bawah dan dieratkan. Oke. Oke, jangan sampai mukanya tertutup Bapak Ibu. Supaya ganteng-ganteng, cantik-cantiknya kelihatan. Oke, silakan Mas Enji. oke, saya mulai di slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide kedua. Boleh bergaya lagi. 1, 2, 3. Kemudian di slide terakhir masih ada. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Mas Mbak semuanya. Oke, terima kasih juga Mas Enji. Oke, dengan berakhirnya sesi KAUT dan foto bersama pada hari ini, maka kegiatan hari ini kami akhiri. Saya izin tutup ya Bapak Ibu. Sekian dari saya selaku moderator. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu sesi pada hari ini. Saya Fahira Nuraliksa,
Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.